Ini saya lagi memfermentasi ubi buat persiapan logistik. Ini terjadi fermentasi di sini. Gimana, Masnya mau saya jelasin proses fermentasi ini? Nggak usah lah Pandul. Mau lah, mau. Ayolah, mau ya? Nggak usah lah, nggak usah. Ayolah, dikit. Mau ya? Ya udah deh. Nah, ini di sini ada yang namanya ubi. Ini ubinya itu warnanya ungu. Ini karena kemarin itu dicat sama Jenderal Alien. A few moments later. Yo, welcome back with me Bayu Murdianto. Selamat berjumpa lagi dengan gua, dan kali ini gua akan menyampaikan hasil dari jalan-jalan sama teman-teman dari Gupala ya. Jadi kali ini dalam perjalanan yang kedua, Gupala berkesempatan untuk mengeksplor satu area yang selama ini belum pernah kita sambangin. Masih ingat di pertemuan sebelumnya kita pernah berkunjung ke salah satu pendakian di Gunung Gede dengan 4 personil full ya. Dan kali ini kita berangkat lagi tapi hanya dengan 3 personil ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat juga. Dan sebetulnya ini benar-benar pengalaman yang tidak direncanakan ya. Jadi awalnya kita cuma pengen pergi ke satu kota, yaitu ke Garut. Kenapa pilihannya ke Garut? Karena kita kepengen pergi ke antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Kalau ke Jawa Tengah kejauhan, akhirnya kita mencari jalur yang dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Jatuhlah kota Garut. Nah, awalnya kita kepengen naik ke gunung mana tuh yang Guntur. Pengen naik ke Guntur karena ngelihat beberapa episodenya Zawin. Tapi akhirnya di tengah jalan kita memutuskan untuk tiba-tiba berbelok ke Cikuray. Kenapa? Karena ternyata untuk sampai ke Garut butuh perjuangan yang gak mudah, guys. Di perjalanan kita mencapai Garut butuh waktu sampai 12 jam karena macet sekali di daerah Cikampek dan sekarang, sehingga akhirnya kita terlambat, sangat-sangat terlambat. Kita berangkat dari jam 10 malam dan akhirnya baru sampai di Garut kota sekitar jam 9 pagi, dan sempat istirahat dulu untuk cari sarapan dan dilanjut sampai ke Cikuray. Akhirnya kita baru bisa naik ke Cikuray jam 3 sore. Bayangin guys, hampir nggak ada istirahat untuk gue yang nyupir sendirian karena kebetulan dua teman gue ini nggak bisa nyupir sama sekali, sehingga bener-bener mobil dipasrahin ke gue dari malam pagi, dan akhirnya sorenya gue harus berangkat naik ke atas puncak Cikuray. Tapi seru banget. Nah, di pengalaman kali ini nggak cuman lamanya jarak tempuh yang harus kita lalui untuk pergi ke Garut, tapi juga ternyata lagi-lagi yang awal tadi pengen ke Guntur, terus kita akhirnya belok ke Cikuray. Di Cikuray sendiri ternyata kita salah pos. Jadi kita salah pos, yang awalnya pengen naik ke Pemancar, yang konon kabarnya mobil bisa naik sampai ke pos 1 ya. Terus akhirnya kita cari-cari nggak ketemu dan tanya sini sampai akhirnya kita masuk ke salah satu pos, dan ternyata itu adalah pos yang masih baru, yaitu Kiara Jenggot. Itu gue belum pernah dengar sama sekali guys, tapi ya terpaksa karena waktu sudah sore nggak mungkin lagi kita putar balik, sehingga akhirnya kita naik ke Cikuray melalui via Kiara Jenggot. Dan ternyata tempat itu baru 1 tahun diresmikan sebagai salah satu trek. Dan pada saat kita datang, kondisinya pada saat itu hujan mulai rintik-rintik turun. Tapi karena kondisi waktu kita yang tidak memungkinkan mulur waktu lebih lama lagi, sehingga akhirnya kita memaksakan diri untuk naik. Sebenarnya gue udah ragu-ragu sih pada saat itu, tapi gimana lagi karena sudah terlanjur jauh, perjalanan udah cukup jauh. Akhirnya sudah, setelah packing, makan siang sedikit, beres-beres sejenak, ngamanin mobil, lanjut kita langsung berangkat. Dan ternyata dugaan gue nggak meleset, belum nyampe pos 1 hujan deras sudah mulai datang. Awalnya sih gue nggak berpikir macem-macem ya, karena kondisinya namanya hujan kadang kan bisa berhenti bisa enggak. Tapi ternyata pada saat gue belum nyampe pos 1 itu ternyata hujan itu membawa air yang sangat banyak, dan jalan yang gue pakai untuk menuju ke pos 1 itu ternyata adalah jalur air. Itu benar-benar kita nggak nyangka, ternyata ada air bandang dari atas yang turun ke bawah. Pantesan ya di pos 1 itu sempat ada beberapa kelompok yang sudah teriak-teriak dari atas, cuman kan karena hujannya besar banget kita nggak bisa denger ya mereka ngomong apa. Tiba-tiba air itu datang dan menerjang kami. Apa yang terjadi? Alhamdulillah sih selamat semua, tidak ada yang terluka. Hanya aja sepatu gue copot sol-solannya, sehingga akhirnya gue harus melepaskan salah satu sepatu gue dan mengorbankan sepatu gue untuk ditaruh dulu di salah satu semak-semak. Ya gitu deh. Lanjut sampai ke pos 1. Di pos 1 ternyata sudah terjadi hal yang tidak menyenangkan juga. Jadi beberapa area sempat longsor karena kondisi hujan yang sangat deras, sehingga beberapa bebatuan sempat longsor. Itu disampaikan sama salah satu kelompok yang kebetulan isinya anak-anak kecil semua guys, sekitar anak SMA gitulah. Gue sebenarnya udah mulai agak ragu untuk melanjutin pendakian ini, tapi kondisi gue juga mikir kasihan juga ke teman-teman yang udah menyempatkan diri. Kita juga kepengen datang ke tempat ini, nggak gampang, perjuangannya juga susah. Akhirnya gue pikir cobalah, mungkin ini hanya cobaan aja. Dan baru mau jalan gue sempat ngecek handphone. Yang terjadi ternyata gue lupa banget kalau handphone gue taruh di atas ransel, dan itu tidak terlindungi oleh raincoat dari si tas tersebut. Hasilnya
hasilnya mati total. Gue udah panik banget, sedih, kondisi kehujanan, dingin, lihat handphone sudah dalam kondisi tewas begitu ya. Tambah parah lagi ya, sempat mau turun, naik apa turun, tapi udahlah, akhirnya gue niatkan kuat untuk naik ke Cikuray. Kali ini bener-bener perjuangan yang sangat berat guys. Naiklah dari pos 1 menuju ke pos 2, kondisinya landai. Dari pos 2 menuju ke pos 3 sudah mulai agak terjal, tapi baru kita kaget dari pos 4 sampai ke pos 6 itu tidak ada satu bonus pun, dan ada malah kita terus-terusan merangkak sampai ke pos 6, dan itu dengan kondisi kita terus terguyur hujan, juga ada petir banyak sekali ya kondisinya, dan kondisi udah sangat gelap sehingga bener-bener nggak nyaman pendakian tersebut. Dan gue sempat menyerah di pos 5. Akhirnya teman-teman mencoba untuk menenangkan dengan cara ya udahlah kita camping aja di pos 5. Akhirnya kita stop di situ, kita camp di pos 5, bangun camp. Terus tempatnya sempit banget, nggak gede, karena memang itu sebenarnya bukan tempat untuk camp rame-rame ya. Pada saat gue datang di situ udah ada beberapa tenda, dan akhirnya kita dapet di lereng yang agak miring, nggak nyaman sebetulnya, tapi ya kondisi karena daripada dipaksakan naik ke pos 6 ya sudahlah kita berhenti di situ dan membuat tenda di situ. Setelah makan dan segala macam, tidur, kita baru sadar ternyata kita tidur di jalur babi hutan. Kenapa gue tahu itu jalur babi hutan? Karena pada tengah malam ada beberapa babi yang sempat lewat dari samping tenda menuju ke depan tenda, dan itu kelihatan banget bayangannya kalau itu tuh babi hutan. Tapi karena memang kita nggak ganggu juga, itulah pentingnya guys. Jadi kalau di tengah hutan jangan pernah ganggu binatang sekecil apapun, karena mereka juga ketika diusik pasti mereka akan mengusik kembali. Jadi bukan berarti mereka itu buas, biasanya mereka melakukan tindakan karena sudah dilakukan tindakan terlebih dahulu oleh kita gitu guys. Oke, jadi skip akhirnya gue tidur sama teman-teman, dan perjalanan dilanjutkan lagi di esok pagi harinya. Yang tadinya mereka bilang, teman-teman gue ini, si Om Eko dan Om Yarma ini bilang katanya mau naik pagi subuh-subuh. Akhirnya bangun pagi seperti kata Jawin adalah sebuah keniscayaan, karena yang bangun gue doang. Ujung-ujungnya akhirnya kita nggak bisa naik pagi-pagi subuh. Kita baru mulai muncak sekitar jam 10 pagi, dan itu ternyata untuk menuju ke pos 6 dan ke pos 7 itu deket banget, walaupun tetap terjal ya guys, cuman agak sedikit lebih ringan. Dan di situ ternyata pos campnya jauh lebih besar, dan puncak dari pos 7 itu cuma beberapa meter aja, nggak jauh-jauh banget. Jadi sebenarnya paling enak untuk ke Cikuray, bagi kalian yang pengen ke Cikuray, coba deh mampir di pos 7 aja. Di situ sudah terjadi pertemuan dari yang naiknya lewat Pemancar, Bayongbong, terus ada yang naik lewat Kiara Jenggot, ada yang lewat dari jalur-jalur lain yang gue nggak kenal juga. Ini banyak banget ini jalur menuju ke puncak Cikuray guys. Nah, tempat itu yang ternyata nyaman banget buat camping. Areanya sedikit terbuka, lapangan, datar, tanahnya juga tanah keras. Nah, sampai di puncak ya mulailah kita bercanda-bercanda, karena kondisinya benar-benar nggak nyaman sepanjang perjalanan kemarin. Disitulah kita baru bisa agak sedikit ringan bercanda, dan gue baru bisa nemuin rokok yang selama ini basah di mana ransel gue. Akhirnya bisa beli, ternyata di atas ada yang jualan tapi harganya amit-amit lah ya, mahal. Tapi ya daripada nggak ada kan, terpaksa dibeli, ya apapun kita belilah. Di situ lagi tuh ngobrol, dan ternyata sedikit kecewa juga sih Pak Yarma, Om Yarma sempat kecewa karena ngelihat kondisi puncaknya yang agak kotor dan hampir mirip kebun ya, karena ada bangunan kotak, kita juga kurang tahu itu ada bangunan apa. Dan di situ juga ada makam, kelihatannya milik tokoh NU ya, karena ada bendera NU di atas. Ya kita cuma ngeksplor sebentar, nggak lama-lama, sambil nyarap-nyarap lagi pagi, karena itu pagi kondisinya. Terus nggak lama dari itu kita langsung turun. Dari situ kita baru sadar ternyata malam kita naik dengan kondisi yang sangat-sangat terjal.
karena malam jadi nggak kelihatan ya guys. Nah, begitu pagi begitu ngelihat, wah luar biasa, itu benar-benar jalur yang sulit. Baru setelah selesai dari pendakian ini gue sempat ngecek di YouTube dan ternyata gue baru tahu kalau Kiara Jenggot adalah jalur terberat untuk menuju ke puncak Cikuray. Oke, ini pengalaman singkat gue sama teman-teman dari Gupala, yang sekarang teman-teman Gupala lagi rest dulu karena kita pengen melakukan kegiatan masing-masing dengan kesibukan masing-masing. Nanti kalau ada perjalanan berikutnya kita akan update lagi. Oke, thank you sudah nonton guys. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum. Masukin YouTube dulu ya. Pakai caos semua. Ya, Pak. Pakai caos. Ini namanya bakso. Emang orang gila dasar. Udah numpang gila enggak? Punten ya teh, biarin aja cuekin nih mah. Takut nular aja nih ntar. Oh iya tuh. Kehujanan kemarin tuh jadi luntur otaknya. Udah, ini bisa Udah. dimulai. Ya udah. Ya. Kenalan ini penjual bakso. Itu tuh. Ini Tuh. namanya. Ya maaf salahnya di sini. Kalau kalian naik ke Gunung Cikuray, itu puncak gunungnya. Kasih banyak apa? Ya. Puncak gunungnya berbeda. Udah. Enggak. Karena ini belum ada, turun dulu. Hati-hati ya. Beda kan puncak gunungnya? Berbeda dengan puncak gunung kembar. Ya. Memang ini puncaknya berbeda. Kalau berbeda itu tidak sama ya artinya ya. Coba dicek mah kopinya, kayaknya kopinya yang bikin dia kayak gitu. Maaf ya mas, kalau saya menerangkannya itu seperti ini. Ya, karena Oke, udah. habis naik gunung. Cukup. Makasih penjelasannya. Ya. Halo. Alhamdulillah sampai di puncak Cikuray 2821 mdpl. Sayangnya nggak sempet banyak dokumentasi untuk kali ini, nggak kayak di Gede, soalnya dari awal udah banyak tragedi yang kita peroleh. Dari mulai pos 0 sampai pos 1 kita kejebak hujan besar sama banjir bandang, nggak bisa ngeluarin HP mati, baju basah semua. Jadi sekarang ada kesempatan untuk ngevlog di puncak. Ini puncaknya nih, banyak banget orang. Di sebelah sana banyak banget pendaki yang sudah datang. Itu juga ada Pak Yarma lagi ngevlog juga. Jadi untuk episode kali ini agak sedikit berantakan buat vlog mungkin, tapi ya mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Cikuray, Garut 2821 mdpl.